أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أسلم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang akan datang adalah Babu ma yaquluhul mashi ma'al janazati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhul mashi ma'al janazati. Bab apa yang dibaca orang yang berjalan, al-mashi, orang yang berjalan ma'al janazati, mengiringi jenazah. Jadi ini sekarang apa bacaan atau perbuatan yang kita lakukan saat kita mengiringi jenazah, ya, membawa jenazah dan orang yang mengiringinya, membawanya ke kuburannya. Apa yang kita baca? Wa yustahabbu lahu an yakuna mushtaghilan bi dzikrillah ta'ala. Dan disunnahkan baginya, yustahabbu lahu, disunnahkan baginya, bagi orang yang mengiringi jenazah tadi, an yakuna, bahwa adalah ia mushtaghilan bi dzikrillah ta'ala, menyibukkan diri berzikir, mengingat Allah. Jadi kalau kita mengiringi jenazah, maka yang disunnahkan kepada kita pertama adalah banyak-banyak berzikir. Apa zikirnya Buya? Terserah. Apa saja zikir kita boleh. Ya. Misalnya kita baca la ilaha illallah, boleh, apa-apa. Ya, atau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga tidak apa-apa. Apa saja jenis zikirnya silahkan, boleh. Yang terpenting adalah kita yang mengiringi jenazah ke perkuburan, disunnahkan kita untuk memperbanyak zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fikri fima yalqahul mayyitu, dan memikirkan apa-apa yang akan dihadapi oleh si mayit. Kita pikirkanlah apa yang dihadapi oleh si mayit saat mengiringi dia, saat mayit itu kita bopong, ya, kita angkat di atas kerenda, kita mengiringinya, kita bayang-bayangkanlah kira-kira apa yang dihadapi oleh si mayit nanti. Tentunya pertama, apa itu? Dia akan ditimbun, dikubur di dalam tanah, gelap, sendirian.
akan datang dua malaikat yang menanyainya. Kalau dia bisa menjawabnya, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan kena azab, kena hukuman. Bayangkanlah itu. Bayangkan berapa lama si mayit itu akan ada di dalam kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Bahkan mungkin akan lebih lama lagi waktu dia berdiam di dalam kubur daripada waktu dia hidup di dunia. Di dunia mungkin hanya 100 tahun saja umurnya, tapi nanti di alam kubur berapa lama kita menunggu. Lihatlah kakek nenek moyang kita, sudah berapa lama mereka di dalam kubur. Sampai tahun ini mungkin sudah ada yang 100 tahun, 200 tahun di dalam kubur sana. Itu masih kakek nenek moyang kita. Belum lagi orang-orang yang terdahulu yang jauh sebelum kita, sudah beribu tahun mungkin mereka di dalam kubur. Dan belum juga terjadi hari kiamat. Jadi sebenarnya hidup kita ini di dunia ini cuma sebentar. Lebih lama kita di dalam kubur. Jadi bayangkanlah itu, pikirkanlah saat kita mengiringi jenazah ke dalam kubur. Coba bayangkan, ya Allah, andai katalah sekiranya saya jenazah itu, saya masuk ke dalam kubur itu, dan saya kena azab di dalam kubur tersebut, maka berapa lama kita akan menanggung azab tersebut? Itu masih di dalam kuburnya, ya. Jadi makanya kita mengiringi jenazah itu bukan bercerita-cerita, ya, tapi berzikir, membayangkan apa yang akan dihadapi oleh si mayit, lalu tarik kepada diri kita. Bagaimana sekiranya kalau jenazah itu adalah kita? Apakah kita sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kubur dengan amal-amal kita? Nah, itu yang perlu. Ya, makanya kematian itu sebenarnya adalah nasihat bagi orang yang hidup. Ya, nasihat bagi orang yang hidup. Jadi jangan biarkan orang mati begitu saja tanpa kau ambil pelajarannya. Tidak. Ambil pelajarannya untuk dirimu, supaya kau lebih baik ke depannya, supaya kau lebih taat ke depannya, supaya kau lebih takut melakukan dosa ke depannya. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa ma yakunu masiruhu. Dan pikirkan juga apa yang akan terjadi tempat kembalinya. Kemana dia akan dikembalikan nanti? Apakah dia nanti di akhirat dibangkitkan, digolongkan kepada orang-orang yang saleh, masuk surga? Tidak tahu. Bayangkanlah itu. Wa hasil ma kana fihi, dan hasil yang adalah ia padanya. Maksudnya apa yang telah dia perbuat, apa balasannya nanti yang dia dapatkan nanti di akhirat. Wa anna hadza akhir dunya wa masiru ahliha. Dan bayangkan juga bahwasanya ini adalah akhir dunia bagi jenazah tadi. Kita mengiringinya ke kubur itu, itulah akhir dunia dia. Wa masiru ahliha, dan tempat kembali ahlinya. Jadi semuanya kita nanti akan dikembalikan kepada tanah. Kita diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke dalam tanah. Ya, maka jangan kau sombong di atas tanah ini. Jangan kau merasa hebat di atas tanah ini. Jangan kau merasa kaulah yang paling berkuasa, paling kaya, paling pintar, paling hebat, paling segalanya. Ingatlah tanah itu sabar. Pada satu saat nanti dia akan memelukmu. Kau akan masuk ke dalam pelukannya yang gelap. Ya, disitulah kita terbujur kaku, akan ditanya oleh malaikat. Jika baik,
maka bahagialah kamu. Tapi jika buruk, maka sengsaralah yang akan kau dapatkan. Wal yahdar kullal hadri minal hadithi bima la faidata fihi. Dan hindarilah, benar-benar hindari kullal hadri. Apa yang harus betul-betul kita hindari saat mengiringi jenazah ke perkuburan? Minal hadithi, daripada bercerita-cerita bima la faidata fihi, yang tidak ada faedahnya. Apa maksud cerita yang tidak ada faedahnya? Cerita yang tidak ada faedahnya itu adalah cerita yang tidak ada kaitannya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Misalnya, kita mengiringi jenazah ke perkuburan, lalu kita ceritanya tentang sawah. Bila kita panen, ada apa kuat? Aku lakunya bagiku. Ini sedang mengiringi jenazah ke perkuburan, maka cerita ini dianggap cerita la faidata fihi, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Dan cerita ini dilarang, tidak dibolehkan kita bercerita hal-hal yang seperti ini ketika kita mengiringi jenazah ke perkuburan. Kenapa? Fa inna hadza waqtu fikrin, karena bahwasanya ini saat mengiringi jenazah ke perkuburan itu waktu fikrin, adalah waktu berpikir, waktu kita merenung. Ya. Rupanya yang meninggal itu lebih muda dari kita. Yang muda saja meninggal, apalagi saya yang sudah tua ini. Rupanya yang meninggal itu sehat. Tengoklah, orang yang sehat saja meninggal, apalagi saya yang sudah sakit-sakitan ini. Yang meninggal itu orang soleh. Tengoklah, orang soleh saja meninggal dunia, apalagi saya yang banyak dosa ini. Waktu fikir, waktu kita berpikir, bukan bercerita yang tidak bermanfaat. Mengiringi jenazah ke perkuburan itu adalah waktu kita berpikir. Wadzikrin, dan waktu berzikir. Situlah saatnya kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Selama ini kita lalai, nah, situlah kita ingat, berzikir kita. Yaqdhu fihi al-ghaflatu wal-lahw wal-ishtighal bil hadits al-farigh. Yaqdhu, buruk, jelek, jelek padanya, buruk padanya, al-ghaflah, kelalaian. Jadi kalau lalai kita di situ, maka itulah perbuatan yang jelek. Wallahu, main-main. Wal ishtighal bil hadits al farigh, sibuk dengan cerita kosong, omong kosong. Ya, apalagi ketawa-ketawa, mengiringi jenazah sambil ketawa-ketawa, cerita-cerita yang tidak baik. Nah, itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Fa innal kalama bima la faidata fihi manhiyun anhu fi jami'il ahwali. Maka sesungguhnya pembicaraan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dilarang. Manhiyun anhu, dilarang. Fi jami'il ahwali, pada semua keadaan. Fa kaifa fi hadzal hali, maka bagaimana pula dalam keadaan ini. Jadi cerita yang kosong itu, cerita yang tidak ada manfaatnya itu kan dilarang. Ya, dilarang itu dalam semua keadaan, terlebih-lebih dalam saat kita mengiringi jenazah ke kuburannya. Wa'lam anna as-shawab al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum. Ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang dipilih adalah apa yang dilakukan oleh salaf, orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu radhiyallahu anhum. Apa yang mereka lakukan saat mengiringi jenazah ke perkuburan? As-sukutu
fi halis sayri ma'al janazati. Diam saat berjalan mengiringi jenazah. Nah, itulah yang dilakukan ulama-ulama kita dulu. Diamnya itu ngapain? Merenung sambil berpikir. Kita tarik ke diri kita, sudah berapa banyak ibadah kita, sudah berapa banyak dosa kita. Fala yurfa'u sautan biqira'atin, maka tidak boleh mengeraskan suara dengan bacaan zikir. Jadi misalnya kita baca kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mengiringi jenazah, tidak baik, tidak boleh. Ya, kalau mau zikir, zikirnya sir, perlahan, ya, bukan dengan zikir yang kuat. Wala zikrin, dan tidak pula dengan zikir. Jadi tidak dengan bacaan Al-Quran. Misalnya baca Quran, dia baca kuat-kuat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dia baca kuat-kuat. Itu tak boleh. Saat mengiringi jenazah ke kuburan. Wala zikrin, tidak pula boleh zikir kuat-kuat. Wala ghairi dzalika, dan selain itu. Atau doa misalnya kan, selain itu maksudnya doa kita kuat-kuat, ya, enggak boleh. Wal hikmatu fihi zahiratul, hikmahnya jelas. Apa? Wa hiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaqu bil janazati. Bahwasanya senyap itu, ya, enggak baca kuat-kuat, zikirnya sir. Kalau berpikirnya pun diam. Itu adalah askanu li khatirihi, lebih menenangkan bagi hatinya. Kita yang berpikir pun lebih tenang, ya, jiwa kita lebih tenang berpikir daripada ada suara-suara yang bising. Wa ajma'u li fikrihi, dan lebih mengumpulkan bagi pikirannya, maksudnya lebih konsentrasi, lebih fokus. Fima yata'allaqu bil janazati, pada apa yang berkaitan dengan jenazah. Jadi kalau hening suasananya, maka kita lebih fokus, lebih tenang untuk merenung, untuk berzikir dan lain sebagainya. Wa huwa al-matlubu fi hadzal hali, dan inilah yang dituntut atau yang diminta dalam keadaan ini. Fa hadza huwal haqqu, maka inilah yang benar. Wala taghtarranna bi kathrati man yukhalifuhu, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Man yukhalifuhu, orang yang menyelisihinya. Jangan kita tertipu. Misalnya begini, di daerah lain, di kampung-kampung lain, di desa-desa lain, kalau mengiringi jenazah itu ribut. Ributnya dengan baca Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Ribut, bising, begitu. Bahkan pakai mic mungkin sambil mengiringi jenazah tersebut. Ya, jangan kita tertipu, biarkan mereka. Kita yang tahu tidak seperti itu. Ya, kita mengiringi jenazah dengan tenang, hening. Heningnya ngapain? Zikir, tapi zikirnya sir, perlahan. Kita sendiri yang baca. Atau berpikir tentang kematian. Ya, tidak ribut, jangan ribut. Jadi jangan tertipu kita dengan banyaknya orang yang menyalahi perbuatan tersebut. Ya, itulah tantangan kita di akhir zaman. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ma ma'nahu. Dan sungguh telah berkata Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu semakna dengan ucapan itu. Apa kata Ali Al-Fudail bin Iyad? Ilzam turuqal huda wa la yadurraka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalati wa la tantarra bi kathratil halikin. Ini perkataan yang indah ini, harus jadi pegangan hidup kita. Apa kata Fudail bin Iyad? Ilzam turuqal huda,
tetaplah kamu di jalan petunjuk. Apa itu jalan petunjuk? Jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Tetaplah kita di jalan itu. Wala yadurruka qillatus salikin. Jangan mengganggumu karena sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Ya, jangan menjadi mudarat bagimu. Misalnya kita sudah tua-tua, barulah sadar betapa pentingnya membaca Al-Quran. Kita sudah tua, belum juga bisa baca Quran. Lalu kita pergi menuntut ilmu, belajar, datang ke rumah guru untuk membaca Al-Quran, belajar baca Quran lagi. Nah, kita yang belajar ini enggak banyak yang mau ikut. Cuma kita saja, atau cuma berdua saja, atau cuma bertiga saja. Orang lain bahkan mencermehkan kita. Udah tua baru belajar. Gak ada lagi gunanya kalau udah tua belajar. Hari ini diajarkan, besok lupa. Sudah setengah tahun belajarnya cuma surah Fatihah saja. Gak ada gunanya. Dicermehkan sama orang, dicaci maki oleh orang. Sudah habis umurnya, gak sadar-sadar belajar, sekarang baru belajar, menyesal, gak ada lagi gunanya. Diejek sama orang. Atau orang yang mengikuti kita itu cuma satu orang saja, cuma dua orang saja, maka tetaplah kita melakukannya, walaupun sedikit orang yang mengikuti kita, selama jalan yang kita tempuh itu adalah jalan huda, jalan petunjuk. Ya. Misalnya kita pergi ke masjid, lebih banyak orang pergi ke kedai kopi, lebih banyak orang menetap diri di rumah nonton TV daripada pergi ke masjid berjamaah. Lalu jangan gara-gara sedikit orang ke masjid, ngapain aku ke masjid ya? Orang yang gak ke masjid aja aman-aman aja mereka. Ya, tetap dapat rezekinya mereka, tetap sehatnya mereka. Ngapainlah aku capek-capek ke masjid? Jangan sampai ada pikiran kita seperti itu. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Walaupun sedikit orang yang melakukan kebaikan itu, menempuh jalan yang benar ini, jangan pernah kita meninggalkan jalan kebenaran. Ya, tetap jalan. Misalnya kayak pengajian ini, ya, hanya beberapa orang yang terbuka pintu hatinya, sudah istiqomah, tetap saja. Ya, walaupun banyak orang mungkin yang bahkan mengejek kita, ngapain lagi belajar, udah tua, ngapain lagi begini, capek-capek kita begini dan seterusnya. Biarkan saja mereka mau ngomongkan apa-apa, biarkan. Yang penting jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Wa iyyaka wa turuqat dhalalati, dan hati-hatilah kamu dengan jalan yang sesat, jalan yang tidak benar. Wala tantarra bi kasratil halikin, dan janganlah kamu tertipu daya dengan banyaknya orang yang binasa. Maksudnya orang yang binasa, orang yang mengikuti jalan tersebut. Contoh, kalau misalnya kita pesta, lalu setiap pesta kita buat ada band, ada organ, ya, ada organ misalnya. Banyak orang, mungkin hampir semua pesta sekarang buat seperti itu. Hampir semua pesta buat seperti itu. Ya. Jadi makanya kita hati-hati. Yang sesat itu, yang salah itu, banyak orang yang buatnya. Misalnya ada pengajian, diundang ustaz, maka yang datang itu hanya sebagian orang saja di kampung tersebut. Jangan berharap akan ada datang dari kampung lain untuk datang ke pengajian tersebut. Jangan berharap, tidak akan ada. Berbeda dengan joget-joget, dengan nyanyi-nyanyi. Tak ada pun diundang mereka. Misalnya ada konser di Rau sana, orang Lugu Hijau datang itu kan. Tak diundang pun orang Lugu Hijau ini. Ya, datang itu kan. Jadi di akhir zaman ini tantangannya seperti itu.
Dosa yang dibuat berbondong-bondong orang ikut ramai-ramai melakukannya. Tapi kebaikan yang dibuat sedikit orang yang melakukannya dan banyak orang yang menghinanya, banyak orang yang mengkritiknya. Gue kasih contoh. Ada gue dengar bisik-bisik tapi nggak tahu tak iya tak enggak. Nggak usahlah datang di pengajian gue itu. Nggak usahlah datang kalau gue itu yang ceramah. Kalau gue itu yang ceramah, salah semuanya kita. Yang kita buat itu salah semuanya. Ya, amalan yang selama kita lakukan selama ini salah semuanya. Begitulah tantangannya. Ya. Yang namanya kita belajar berarti kita harus menunjukkan mana yang salah. Kalau saya biarkan mana yang salah, takut nanti kalau saya tunjukkan yang salah ini tersinggung pula dia, tak datang pula dia ngaji. Itu tidak mengaji namanya, tidak belajar namanya. Ya. Yang namanya belajar kita tunjukkan yang benar, ini yang benar, ini yang salah, harus ditunjukkan seperti itu. Ya. Kalau cuma ketawa saja, ya, tegolak kami, lama sama gue tu, ada kantor adonya. Kalau itu saja, janganlah dengar pengajian. Dengar aja lah pelawak-pelawak di TV itu aja, itu pelawak di TV. Bahkan sekarang hampir semua acara itu buat lucu-lucu saja kan, ketawa-ketawa saja. Tapi kalau pengajian, walaupun ada ketawa-ketawanya, ya sekedar hanya selingan. Tapi inti daripada pengajian adalah menunjukkan yang benar dan menunjukkan yang salah, supaya pandai kita memilih. Oh, ini halal, saya boleh melakukannya. Ini haram, saya tak boleh melakukannya. Oh, yang saya lakukan selama ini kurang tepat, ada yang lebih tepat. Itulah tujuan kita belajar. Jadi jangan kita merasa kalau ngaji sama Buya itu salah semua yang kita buat. Baguslah kalau kita merasa yang kita buat selama ini salah, bagus itu. Itu sudah bagus, tinggal diubah saja, bukan ditinggalkan pengajiannya. Ya. Jadi makanya hati-hati, ingatlah ini apa pesan Abu Ali Fudail bin Iyad ini. Ya. Tantangan kita di akhir zaman adalah kita melakukan kebaikan, hanya sedikit orang yang mengikuti. Bahkan kita dicerminkan orang-orang lain. Ketika ada orang melakukan keburukan, ramai orang mengikutinya, ramai orang mendukungnya, ya, ramai sekali. Ya. Jadi ini tantangan bagi kita. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kalau mau buat kita buat ya konser misalnya, itu mau, atau organ itu mau sekampung patungan, ya patungan untuk bayar 5.000, 10.000 ya supaya terrealisasi acara tersebut. Tapi kalau mau buat misalnya lomba baca Quran, lomba pidato, itu beratlah itu orang patungan. Ya, bahkan kalau yang dosa-dosa tadi ada donatur khususnya. Oh, dari saya 1 juta. Kalau itu yang kalian undang, dari saya 500.000. Begitu kan? Tapi kalau untuk kebaikan, untuk agama, mundur. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya untuk mau melakukan kebaikan. Itu tantangan kita di akhir zaman. Wa qad ra'ayna fi sunan al-Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu. Dan sungguh telah kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi sesuai dengan apa yang telah aku sebutkan tadi. Yaitu maksudnya kalau mengiringi jenazah, kita itu berzikir. Zikirnya pun tak kuat-kuat. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu min al-qira'ati 'ala al-janazati bi Dimishq wa ghayriha min al-qira'ati bi-tamdid wa ikhraj al-kalami 'an mawdu'ihi faharamun biijma'il ulama'i. Dan adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, jahalah, orang-orang yang bodoh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh ini ungkapan Imam Nawawi ya, mengatakan orang yang melakukan ini adalah orang bodoh.
Apa yang dilakukan mereka mengiringi jenazah sehingga Imam Nawawi mengatakannya adalah orang-orang bodoh, yaitu minal qira'ati 'alal janazati, daripada membaca, maksudnya membaca Quran, membaca doa-doa, membaca zikir-zikir dan lain sebagainya atas jenazah di Dimishq, di negeri Damaskus, ya, di negeri Damaskus, di salah satu kota, ya, di negara Arab sana. Wa ghairiha, dan selainnya minal qira'ati bitartid, dengan bacaan-bacaan tartib. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang bacaan Al-Quran. Jadi ada salah satu bacaan Al-Quran yang dilarang, yaitu dengan bacaan tartib. Apa itu bacaan tartib? Apa itu? Hah? Lupa. Itu diambil dari kata maqta. Apa maqta? Maqta apa artinya? Karet. Ya, jadi bacaannya terlalu memanjang-manjangkan, ya. Itu panjang-panjangannya, itu tak boleh. Ya, itu maksudnya tartib. Jadi di negeri Damaskus sana, mereka ada membuat seperti itu, mengiringi jenazah sambil baca Quran, sambil seperti itu, ya, sambil mengiringi jenazah, dia baca dengan bacaan seperti itu, sehingga ribut, ya meriah lah mengiringi jenazah ini, meriah, ya, meriah. Wa ikhrajil kalami an mawdu'ihi, mengeluarkan perbicaraan daripada tujuannya. Tujuan mengiringi jenazah kan supaya mengingatkan kita akan kematian. Maka perbuatan tersebut faharamun, perbuatan itu adalah haram bi ijma'il ulama'i, dengan kesepakatan ulama, ya, haram. Bangunkan yang tidur, bangunkan yang tidur, ya, bangunkan dulu yang tidur, bangunkan. Ini tadi pagi main bola nampaknya ini. Masuk ke sini ngantuk, ya. Bangun dulu. Jangan biarkan kawannya tidur. Bangunkan dulu kawannya. Maka perbuatan tersebut adalah haram. Wa qad awdahtu qubhahu wa ghilazha tahrimihi wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitab adabil Qur'an. Sesungguhnya telah aku jelaskan keburukannya, ya, keburukan melakukan hal yang tadi, ribut, bising saat mengiringi jenazah ke perkuburan tadi. Wa ghilazha tahrimihi, dan beratnya pengharamannya. Maksudnya ini haram yang berat karena kesepakatan ulama. Wa fisqa man tamakkana min inkarihi, dan fasik orang yang bisa mengingkarinya tapi tidak dia lakukan, tidak dia ingkari. Falam yunkirhu, tidak dia ingkari. Bisa dia mengatakan itu tak boleh, tapi tidak dibilangnya tak boleh. Makanya kalau saya pribadi, kalau ada yang salah, saya bilang salah. Orang mau menerima atau tidak terima itu tidak urusan saya, ya. Misal saya bilang kalau kurban, cukup berkurban saja, tidak perlu dimaukan, tidak perlu disisir, tidak perlu dibiarkan, cukup saya kasih tahu saja, ya. Karena saya tahu itu perbuatan salah, saya kasih tahu, sudah. Ketika saya tahu salah tapi saya biarkan, maka itu perbuatan fasik namanya. Saya tahu itu salah tapi saya biarkan, maka itu perbuatan yang fasik. Atau misalnya tentang zakat, saya bilang zakat itu pembagiannya seperti ini, dibagi kepada ini, bahagiannya sekian. Orang yang layak mendapat zakat itu ini, yang tak layak mendapat zakat itu ini. Saya kasih tahu, Buya jelaskan, Buya terangkan, Buya contohkan. Tidak diterima, itu tidak urusan Buya, ya. Tapi kalau Buya tidak menyampaikan hukum itu, berarti fasik, ya. Orang yang fasik. Nah, itulah
pentingnya menunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau dengan ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, lalu kita merasa semua perbuatan kita itu salah, ya, kalau kita sadar seharusnya ubahlah diri kita. Kalau kita sadar perbuatan kita tersebut adalah salah. Riba, ditunjukkan ini riba. Kalau begini riba, kalau begitu tak riba, kalau begitu riba. Ditunjukkan. Merasa kita susahlah hidup saya kalau tidak ada riba, silakan. Yang penting dia sudah menunjukkan mana yang riba, mana yang tidak riba. Kenapa? Karena inilah fasik orang yang mampu mengatakan ini sesuatu yang mungkar, tapi dia tidak mau mengingkarinya. Itu perbuatan yang fasik. Ya. Dan itu sudah diterangkan di kitab Adabil Qurra, sudah dijelaskan di dalam kitab Adabil Qurra. Wallahu musta'an wa bihi taufiq. Semoga Allah membantu kita dan Allah memberikan taufik. Bab ma yaquluhu man marrat bihi janazatun aw ra'aha. Bab apa yang dibaca bagi orang yang lewat di depannya jenazah atau dia melihatnya. Ini dia nggak ikut mengiringi jenazah. Kalau tadi ikut mengiringi jenazah. Kalau ini dia di rumah lalu lewat jenazah, orang membawa jenazah ke perkuburan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita baca? Ya, terkadang kan tidak semua orang bisa pergi ke kuburan, entah karena dia sakit, entah karena ada uzurnya, sehingga dia hanya bisa duduk di depan rumahnya, lalu lewatlah rombongan pengiring jenazah ini tadi mau ke kuburan. Apa yang dia lakukan? Nah, ini yang mau kita pelajari. Yustahabbu an yaqul, disunahkan bahwa dia membaca Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayy. Subhanal hayy alladzi la yamut. Bacalah ini. Jadi misalnya kita duduk di depan teras rumah kita, lalu lewat iringan jenazah, kita tidak ikut mengiringi jenazah, maka kita baca Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut, sampai jenazah itu tak nampak lagi, sampai iringannya tak nampak lagi. Bacalah itu terus. Subhanal hayyil ladzi la yamut. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر. Berkata Al-Qadhi Al-Imam Abu Mahasin Ar-Ruyani dari sahabat-sahabat kita atau dari ulama-ulama kita di dalam kitabnya Al-Bahr. Yustahabbu an yad'uwa, disunahkan bahwa membaca doa wa yaqul, dan membaca. Jadi kalau menurut Imam Abu Mahasin disunahkan kita mendoakan mayit tadi. Apa doanya beliau terserah. Contoh Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah sayangilah dia. Doakan si mayit. Disunahkan kita mendoakan dia dan membaca La ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Satu lagi sama juga, hampir sama, tapi ada tambah tahlil di awalnya. La ilaha illallahul hayyu. La ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Ini yang disunahkan. Ini menurut Imam Abu Mahasin Ar-Ruyani. Ya, jadi kita baca doa, ya, sebanyak-banyaknya, apapun lafaz doanya, pakai bahasa kita pun boleh. Ya, kemudian diiringi dengan zikir ini. La ilaha illallahul hayyul
الذي لا يموت. فيستحب أن يدعو له أن يدعو لها. فيستحب أن يدعو لها, maka disunnahkan mendoakannya, mendoakan jenazah tadi. Wa yuthniya 'alaiha bil khairi, dan memujinya dengan kebaikan. Disunahkan kita sanjung-sanjung yang meninggal ini. In kanat ahlan sana ahlan lisana'i, in kanat ahlan lisana'i, jika si jenazah tadi adalah orang yang patut dipuji, orang yang patut disanjung. Ya, misalnya dia orang dermawan. Ya Allah, telah pergi dari kampung kami salah seorang yang dermawan. Dia banyak membantu anak yatim. Dia banyak menyekolahkan orang-orang miskin. Dia banyak menyumbang untuk pembangunan masjid kami. Disebutkan, disanjung-sanjung dia. Ya karena dia adalah orang yang patut untuk disanjung. Boleh, tidak mengapa. Disunahkan kita mendoakannya, disunahkan kita membaca zikir, kemudian disunahkan kita untuk menyanjungnya, yang menyebutkan kebaikannya. Kalau dia memang adalah orang yang layak untuk disanjung. Ya. Tapi wala yujazifa fitanaihi, jangan berlebihan dalam menyanjungnya. Jangan berlebihan. Sanjung dia sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jangan pula sebaliknya, orang yang penuh dengan kemaksiatan, ya, lalu kita bilang, ya Allah, mati pula Allah dari kami, orang yang taat beribadah, orang yang baik ibadahnya. Padahal dia orang yang selalu melakukan kemaksiatan, itu tak boleh. Ya, jadi yang kita sanjung adalah jenazah yang layak untuk disanjung, yaitu karena dia baik. Ya Allah, meninggal pula lah imam kami. Kalau dia jadi imam dulu, ramai orang pergi ke masjid, bagus bacaannya, cantik suaranya, enak jadi makmum di belakangnya. Oh, kita sanjung dia, tak apa-apa. Ya, ini orang tak pernah ke masjidnya cuma setahun 2 kali, lalu kita bilang, ya Allah, sunyilah masjid kami, meninggal 1 orang. Ada. Nah, itu tak layak untuk disanjung. Ya. Jadi kalau kita tidak ikut bersama jenazah, tidak ikut mengiringi jenazah ke kuburan, kita hanya berdiri di depan rumah kita, duduk di rumah kita, lalu lewat iringan jenazah ini, maka yang kita lakukan satu, berzikir. Zikirnya salah satu dari yang 2 ini. Kedua, berdoa kepada Allah untuk si mayit. Ketiga, menyanjungnya, memujinya. Ya, sebutkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Itu yang kita lakukan. Itulah hebatnya agama kita kan. Selama ini kita enggak, biasa aja, mau lewat jenazah, mau lewat apa, biasa aja kita. Dalam agama kita sudah diatur semuanya, sudah ada tuntunannya. Tinggal kita ikuti saja. Sudah ada tuntunannya, tinggal kita ikuti saja. Ya. Babu ma yaquluhu man yudkhilul mayyita qabrahu. Bab apa yang dibaca bagi orang yang memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Sekarang orang yang memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Ada 2 jenis orang yang memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Satu dari atas, menyerahkan orang yang di dalam kubur. Jadi nanti misalnya kuburan itu ini, nanti di dalam kubur itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang menyambutnya. Jadi yang dimaksud orang yang memasukkan mayit ke dalam kuburnya, berarti yang 3 orang ini. Ya, yang 3 orang di dalam liang kubur itu. Mereka lah yang memasukkan mayit ke dalam kubur. Lalu apa yang mereka baca? Itu yang mau kita pelajari. Rawaya fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairiha. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi wal Baihaqi dan Baihaqi wa ghairiha dan selainnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala
Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kita apabila dia meletakkan mayit ke dalam kuburnya, maka dia akan membaca Bismillah. Ini bacaan meletakkan mayit ke dalam kubur. Bismillah, Bismillah. Wa ala sunnati. Nanti dalam riwayat ada wa ala millati. Di sini wa ala sunnati. Wa ala sunnati Rasulillah. Ya, tinggal ditambah lafaz sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saat kita meletakkan jenazah atau mayit tadi ke liang kuburnya, maka bacalah ini. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca. Siapa yang baca, Bu ya? Orang yang di dalam liang kubur tadi. Ketiga-tiganya, Bu ya? Iya, ketiga-tiganya baca. Ya, baca itu. Itu makanya pentingnya kita belajar. Ini kalian ini ya. Pentingnya kalian belajar. Ya. Karena biasanya yang memasukkan mayit ke dalam kubur itu adalah keluarga si mayit. Entah itu anaknya, entah itu suaminya, entah itu ayahnya, ya pokoknya keluarganya, pamannya, keluarga si mayit. Jadi kalau keluarganya itu tidak ada yang pandai membaca zikir ini, rugilah. Gak apa-apa ya kalau nggak dibaca, masukkan saja gak apa-apa, dicampakkan saja pun gak apa-apa. Ya. Kalau cerita gak apa-apanya gak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi alangkah ruginya lah dia. Ya. Sudah berapa tahun dia hidup di dunia, sudah berapa tahun dia membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, sampai S1 kadang, S1 sampai menjual sawah supaya anaknya S1, sampai menjual ladang supaya anaknya dapat gelar. Ya. Setelah tamat anaknya S1, jadi pengangguran juga ya anaknya. Tak ada apa-apain juga. Ya. Sholat pun tidak, baca Quran pun tak pandai. Ya. Rugi. Jadi kalau kita, walaupun kita hanya sekedar sebatas pesantren, ya, tapi setidaknya ketika salah seorang dari keluarga kita meninggal dunia, kita mau memasukkan jenazah tadi, mayit tadi ke liang kuburnya, kita tahu adab-adabnya, kita tahu doanya. Kita baca lagi Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan mayit tadi akan bergembira dengan apa yang telah kita lakukan tadi. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullah, berkata Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain rahimahumullah, yustahabbu an yad'u lil mayyit ma'a hadza, disunnahkan mendoakan si mayit bersamaan dengan ini. Jadi kalau letakkan mayit tadi ke dalam kubur, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Letakkan, karena sekali letakkan itu enggak selesai. Perlu dirapikan lagi, perlu dimiringkan lagi, perlu dibuka ini lagi, perlu diganjal lagi. Nah, sambil kau melakukan perbuatan-perbuatan yang lain itu, doakan dia. Doakan, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini sebagai salah satu taman surga. Doakan, jangan diam saja. Jangan diam saja. Ya, diam. Bahkan terkadang yang kita buat sedih itu sibuk dengan teori. Ya. Tahu sibuk dengan teori. Yang memasukkan ke dalam kubur itu nggak tahu caranya. Akhirnya orang yang di atas bukan mengingatkan untuk mendoakan, tapi orang yang di atas ngapain? Ide.
buka kali, gini, ganjal, ambil tanah, iruah dalam kubur. Ya gitu. Pada seharusnya itu detik-detik terakhir kita mendoakan langsung masih nampak orangnya. Setelah itu tak nampak lagi dia. Tak pernah nampak lagi dia karena sudah dikuburkan. Tapi sayangnya itulah kita. Ya, karena tak belajar tadi, tak menuntut ilmu tadi, akhirnya ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, sibuk dengan suara-suara yang lain. Sibuk dengan suara-suara yang lain. Jangan lupa, ini buka apa? Tali, buka muka, kurang ini, itu ini, ambil ganjal dan bodoh. Bodoh ni. Ibu, seharusnya di saat-saat itu kita ngapain? Berdoa, doakan dia, ya Allah, ampunkan masih mayit ini, ya Allah. Ya. Kalau keluarganya dia akan tahu dulu, ya Allah, memang dia tidak taat beribadah, tapi dia sangat menjaga keluarganya supaya bisa memberi makan yang halal. Ya Allah, memang dia tidak pandai mengaji, ya Allah, tapi anak-anaknya semua diajarkannya, diantarkannya ke pesantren supaya anak-anaknya pandai mengaji. Dia apa? Didoakan dia, diingatkan kepada kebaikan-kebaikan seperti itu. Bukan ribut, bukan ribut. Makanya saya kalau ada menguburkan, saya jauh-jauh. Saya akan di pinggir jalan saja, tengok di biasanya kayak gitu ya. Kalau ada, kecuali terlalu ribut kali, baru saya datang ke situ. Tapi kalau tak pada ribut-ribut saya lebih bagus jauh-jauh. Jadi yang baiknya bagaimana? Yang baiknya kita berzikir. Kenapa bisa jadi ribut? Gak bisa juga disalahkan. Kenapa jadi ribut di dalam kubur itu? Karena orang yang di dalam, yang mau memasukkan mayit ke dalam kubur itu tidak tahu mau ngapain. Kenapa dia tidak tahu mau ngapain? Karena tak pernah belajar. Tak pernah belajar. Ya, tak pernah belajar. Jadi itu makanya pentingnya kita belajar. Kata Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim, wajib. Tidak ada batasan umur. Jangan kita anggap menuntut ilmu itu hanya wajib untuk yang masih kecil-kecil kayak mereka ini. Oh enggak. Udah besar pun kita tetap wajib menuntut ilmu. Udah 60 tahun pun umur kita, kalau belum tahu tetap wajib mencari tahu, tetap wajib. Ya. Wa min ahsanid du'a'i, dan sebagus-bagus doa yang kita baca untuk si mayit ketika kita memasukkannya ke dalam kubur tadi, ma nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fi Mukhtasar al-Muzani, seperti yang sudah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar al-Muzani. Qala, dia berkata, yaqulu alladziina yudkhilunahu al-qabr, berkata orang yang memasukkan jenazah tadi ke dalam kubur, inilah yang dibaca, Allahumma aslamahu ilaikal ashihha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'ati dunya wal hayat ila zulmatil qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in 'aqabtahu fa bi dhanbin wa in 'afawta 'anhu fa anta ahlul 'afwi anta ghaniyyun 'an 'adabihi wa huwa faqirun ila rahmatik Allahumma ashkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'idhu min 'adabil qabr wajma' lahu bi rahmatikal amna min 'adabik wakfihi kulla hawlin dunal jannah Allahumma akhlufhu fi tarikatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'illiyin wa'ud 'alayhi bi fadli rahmatika ya arhamar
yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Begitulah yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Ya, tak dapat ini tak apa-apa. Setidaknya doa yang pendek. Ya Allah, maafkanlahu. Atau bahasa kita, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Kita tengok artinya ya. Allahumma aslamahu ilaika. Ya Allah, aslamahu ilaika al-ashiha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi. Asyihha itu apa ya? Yang terasing, orang-orang yang apa namanya? Berpisah. Menyerahkannya kepadamu orang-orang yang terasing, orang-orang yang berpisah darinya. Maksudnya, makanya tadi yang memasukkan jenazahnya dalam kubur tadi siapa? Keluarganya. Sekarang ini keluarganya yang berpisah dari orang yang meninggal ini. Ya. Walaupun memang betul yang meninggal pun berpisah dengan orang yang hidup. Secara tidak langsung orang yang hidup pun berpisah dengan orang yang meninggal dunia. Jadi bahasanya, ya Allah, kami orang-orang yang berpisah dengannya ini menyerahkan mayit ini kepadamu. Siapa orang-orang yang berpisah itu? Min ahlihi, keluarganya, wa waladihi, anaknya, wa qarabatihi, kerabat dekatnya, wa ikhwanihi, saudara-saudaranya, wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu. Dia berpisah dengan orang-orang yang suka dekat dengannya. Siapa orang yang suka dekat dengannya? Ya kalau dia seorang ayah, berarti istrinya, anaknya kan suka dekat dengannya kan? Ya. Kalau dia seorang ibu yang suka dengannya, suka dengan dekat dengannya siapa? Suaminya, anak-anaknya, cucunya, ya, orang tuanya. Ya. Wa kharaja min sa'ati dunya wal hayati. Dia keluar dari kehidupan dunia. Maksudnya berarti dia habis jatah dia hidup di dunia ini. Lalu ila zulmatil qabri wa dhiqihi, masuk ke dalam gelapnya kubur dan sempitnya. Jadi dia tinggalkan lapangnya dunia. Sa'ah itu lapang, kelapangan dunia. Dia tinggalkan kelapangan dunia itu, dia masuk ke dalam kubur yang sempit, yang gelap. Wa nazala bika wa anta khairul manzulin bih, dan dia turun dengan sebabmu, karena sebab Allah mencabut nyawanya, dan engkaulah yang sebaik-baik menurunkannya. Maksudnya masuk ke dalam kubur. In aqabtahu fabidambin, jika engkau mengadabnya, menghukumnya, fabidambin, itu karena sebab dosanya. Azablah dia, ya Allah, karena memang ada dosanya. Wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi. Tapi jika engkau maafkan dia, ya Allah, maka sesungguhnya engkaulah yang maha pemaaf. Itu bahasa doa yang paling indah. Ya Allah, aku tidak melarangmu untuk mengazabnya. Azablah dia karena dia punya banyak dosa. Tapi jika engkau maafkan, maka sungguh engkaulah yang maha pemaaf. Itu bahasa apa ya? Bahasa yang indah. Anta ghaniyun 'an 'adzabi. Engkau maha kaya dari mengazabnya. Maksudnya maha kaya itu sebenarnya tidak diazab pun tidak apa-apa. Jadi kalau maha kaya itu kayak gitu. Yang disebut kaya berarti tidak butuh. Ya. Jadi di dunia ini ada orang yang kaya? Tidak ada. Karena di dunia ini semuanya orang masih butuh. Sekaya-kaya orang, dia tidak butuh kepada orang lain. Punya tanah 100 hektar, apakah dia kaya? Tidak. Kenapa? Karena dia masih butuh kepada orang untuk bekerja di tanahnya yang 100 hektar itu. Perlu ada membersihkannya. Kalau misalnya sawit, perlu ada yang memanennya. Masih butuh kepada orang lain. Berarti belum kaya. Kalau Allah ghaniyun, maha kaya. Allah tak perlu dengan makhluknya. Walaupun makhluknya ini gak ada yang sholat, makhluknya ini semuanya buat maksiat, Allah gak perlu dengan itu. Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Atau sebaliknya, semua makhluknya ini taat, semua makhluknya ini patuh, semua makhluknya ini baik, apakah bertambah hebat kekuasaan Allah? Enggak.
Tetap begitu juga, dia maha kuasa, maha hebat. Nggak ngaruh pahala dan dosa hamba-hambanya. Itu yang kaya, disebut kaya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita masih butuh kepada orang lain, berarti kita masih miskin. Meninggal orang kaya tadi, siapa yang menggali kuburannya? Siapa yang menggali kuburannya? Anaknya, istrinya, cucunya? Enggak. Ya. Yang menggali kuburannya tetap orang lain. Ya. Siapa yang mengambilkan, memotongkan kayu atau papan untuk menutup liang lahatnya? Anaknya? Enggak. Siapa yang mencarikan batu ke sungai sana untuk nanti diletakkan di atas kuburannya? Anaknya? Enggak. Ya. Dibayarnya orang. Satu mobil 100.000. Ya. Enggak ada itu. Berarti kita masih butuh kepada manusia. Berarti kita tidak kaya. Kita ini miskin. Jadi dalam doa ini tadi kata Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i berdoa tadi apa? Jika engkau mau azabnya ya Allah, azablah dia karena memang dia berdosa. Tapi jika engkau maafkan ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf. Anta ghaniyun an azabi, engkau maha kaya dari mengazabnya. Maksudnya enggak perlu sebenarnya engkau mengazabnya ya Allah. Kau azab tak kau azab, tetaplah kau Tuhan kami. Begitulah kira-kira. Wa huwa faqirun ila rahmatik, sedangkan dia fakir berharap kepada rahmat-Mu. Dia yang meninggal sekarang ini ya Allah, dia yang kami masukkan ke dalam kubur ini ya Allah, dia ini sangat berharap kepada kasih sayang-Mu. Ya, maafkanlah segala dosanya. Allahumma sykur hasanatahu, ya Allah balaslah kebaikannya. Ya, pasti ada kebaikan seseorang yang meninggal dunia itu kan, kita minta supaya Allah membalas kebaikannya. Waghfir sayyi'atahu, ampunkanlah kesalahannya. Wa a'idhu min azabil qabri, jauhkanlah dia dari azab kubur. Wa jama'lahu bi rahmatikal amna min azabik, kumpulkanlah baginya rahmat-Mu dengan keamanan dari azab-Mu. Jauhkanlah dia ya Allah dari azab-Mu. Waqfihi kulla hawlin dunal jannah, dan mudahkanlah atau jauhkanlah baginya segala ketakutan atau kesusahan menuju surga. Allahumma akhlufhu fi tarikatihi fil ghabirin, ya Allah gantikanlah ia pada yang ditinggalnya dengan ganti yang baik. Warfa'hu fil 'illiyin, dan tinggikanlah derajatnya di 'illiyin. 'Illiyin itu tempat berkumpulnya orang-orang yang baik, itu 'illiyin. Atau tempat dikumpulkannya catatan-catatan amal manusia. Ya. Wa'ud 'alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah kira-kira doa yang dibaca. Ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kalau sekiranya kita tidak hafal, tidak mampu menghafal doa yang ini, boleh nggak ya kalau kita baca dengan doa yang pendek? Boleh, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Atau kita baca doanya pakai doa bahasa kita, boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, pakai bahasa kita saja. Doakan pakai bahasa kita. Yang intinya saat kita memasukkan jenazah ke dalam kubur, bukan diam, bukan ribut, bukan malah bising saling suruh-suruhan ini begini begitu, bukan. Ya, tapi doakan dia. Doakan. Itulah saat terakhir kita mendoakan mayit dengan nampak badannya, nampak jasadnya. Setelah nanti kita kuburkan, tak nampak lagi jasadnya, tak nampak lagi badannya. Ya. Jadi makanya doakanlah dia di detik terakhir, doa yang baik-baik. Begitu. Ya. Sudah jam berapa? Pas itu jamnya? Pas ya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Bab ma yaquluhu ba'da dafni, bab apa yang kita baca saat setelah dikuburkan. Ya, setelah dikuburkan apa pula yang kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.